Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka mengucapkan alhamdulillah Subhanahu wa taala karena atas mengucapkan nikmatnya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sehingga dapat yang melaksanakan yang menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa adanya beliau kita tidak dapat mengenal syariat Islam. Untuk itu kita senantiasa selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan hari rayanya umat Islam, yaitu pertama ada hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, itu disebut juga dengan hari raya kurban, ibadah kurban. Maka saya di sini akan menjelaskan pembahasan tentang ibadah kurban, apa saja yang mencakup ibadah kurban, mulai dari pengertian ibadah kurban, selanjutnya hukum kurban, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita bahas adalah pengertian kurban. Kurban berasal dari kata qoroba, qaf, ro, dan ba, yaitu fi'il madi yang artinya dekat. Sedangkan menurut syariat atau menurut istilah, kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita merujuk kepada kitab Fathul Qorib, yang mana kitab ini ditulis oleh ulama yang terkenal yang bernama Imam Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibnu Al-Gharabili Ibnu Abdullah Syamsuddin, yang mana kitab ini adalah syarahan dari kitab Matan Takrib yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren ternama di Indonesia. Apa kata beliau? Bahwa ibadah kurban itu adalah ismun lima yusbahu minan na'imi yauma aidil nahri wa ayyami tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Adalah satu nama di mana menyembelih hewan di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas hukum kurban. Kurban adalah ibadah yang disyariatkan bagi orang-orang keluarga yang mampu. Sedangkan di dalam kitab dijelaskan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad, kecuali kurban yang dinazarkan. Maka kurban yang dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar
Washolli li rabbika wanhar. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ibadah kurban ini hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama, kebanyakan para ulama menjelaskan bahwa hukum kurban ini adalah sunnah muakkad. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku memerintahkan kalian dengan berkurban, dan dianya kurban itu sunnatul lakum, adalah sunnat muakkad bagi kamu." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sedangkan di dalam mazhab Imam Maliki dijelaskan bahwa apabila seseorang itu membeli hewan kurban dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Selanjutnya yang ketiga, latar belakang ibadah kurban ini adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam, lalu mimpi itu diceritakan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Lalu bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lalu Nabi Ismail alaihissalam menjawabnya, "Ya abati, if'al ma tu'marun." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya akan termasuk orang-orang yang bersabar. Sadaqallahul azim. Maka jelaslah dalam ayat ini bahwa Nabi Ismail alaihi salam dengan segala keikhlasan hatinya menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.